Ya, kembali di Market Buzz, pemirsa sebelum kami berbincang bersama narasumber ada beberapa informasi mengenai agenda yang cukup menarik untuk dicermati dari Vietnam, libur nasional, kemudian juga dari IHK Korea Selatan di bulan Agustus dan juga secara year on year, sementara dari Amerika Serikat tingkat pengangguran di bulan Agustus dan masih dari Amerika Serikat ada data mengenai ketenagakerjaan non pertanian di bulan Agustus dan juga ada data mengenai pemesanan pabrik secara month on month di bulan Juli. Dari Jerman ada data mengenai neraca perdagangan di Jerman. Oke, dan kini kita sudah tersambung melalui video conference ada Mas Kenji Putra Cahaya, beliau adalah Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Kenji. Selamat pagi Mas Wiki. Apa kabar Mas? Baik Mas, Ya, terima terima kasih. kasih. Ya, sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Kalau kita review sedikit bagaimana pergerakan dari bursa global, Amerika ditutup mix, kemudian Eropa ditutup melemah, sementara untuk bursa Asia sendiri dibuka mix begitu ya. Apa yang sebetulnya sedang menjadi perhatian dari investor global, Mas Kenji? Oke, kalau dari Amerika sendiri memang concernnya dari The Fed kemarin baik The Fed Central maupun negara bagian juga mereka statement bahwa mereka ingin menjaga inflasinya ini kembali ke 2% begitu. Jadi isu kenaikan suku bunga The Fed 75 basis point pun mencuat. Nah, ini masih jadi momok tentunya bagi market Amerika seperti itu. Nah, kalau dari Eropa sendiri memang sudah ada sinyal-sinyal resesi begitu ya. Inflasi zona euro itu kan sudah tembus level tertinggi di 9,1%. Sehingga ECB juga kemungkinan besar sih strateginya akan sama dengan The Fed untuk menekan inflasi. Mereka akan menaikkan suku bunga yang dirumorkan itu kurang lebih 75 basis point juga gitu. Itu Baik. sih untuk ketidakpastian global yang kalau market Amerika dan Euro. Oke, terkait dengan isu inflasi tinggi di negara-negara maju, sejauh mana ini kemudian dapat berimplikasi kepada apa yang terjadi di Indonesia dan menurut Anda apakah kita kemudian sudah cukup memiliki amunisi lah ya untuk kemudian meminimalisir implikasi dari eh, tren inflasi tinggi ke depan, Mas Kenji? Oke, kalau dari tren, kalau kita ngomongin cuma fokus ke inflasinya, Hmm, memang kalau untuk IHSG sendiri saya rasa sih masih cukup baik itu daya tahan terhadap inflasinya, di mana PMI manufaktur domestik kan juga tumbuh sebenarnya begitu. Nah, yang jadi isu sendiri menurut saya ada faktor-faktor lain seperti faktor eksternal tadi dari globalnya masih ketidakpastian geopolitik juga, market Amerika dan Eropa juga masih kurang baik. China kebijakan zero COVID-nya juga belum maksimal begitu, jadi pertumbuhan kasusnya masih ada dan juga penurunan PMI manufaktur Cina dari data terakhir itu yang sudah keluar. Nah, jadi oke. kita lebih worry ke arah sana sih Mas Wiki. Kalau untuk inflasi sendiri, overall domestik masih cukup bagus kayak tahannya begitu. Mhm, mhm. Walaupun memang secara domestik masih cukup bagus, tapi kemudian IHSG merespon negatif di penutupan perdagangan kemarin yang melemah 0,36% ke level 7.153. Bagaimana Anda melihat pelemahan ini? Artinya kalau kita kemudian bandingkan antara sentimen domestik yang kemudian cukup positif lah ya dibandingkan dengan sentimen global begitu yang negatif, berarti memang mostly dipengaruhi oleh apa yang terjadi di pasar global begitu terhadap IHSG di penutupan perdagangan kemarin. Betul, utamanya isu nanti kenaikan bunga bank sentral dari Amerika, The Fed dan juga dari Europe, ECB itu juga jadi faktor di mana foreign flow kita tahu Agustus kemarin memang masih terjadi begitu dan diperkirakan trennya akan lanjut di September ini. Jadi memang isunya masih ada foreign flow terjadi sehingga IHSG kemungkinan besar masih akan tertekan. Mhm, oke. Selain terkait dengan inflasi di dalam negeri, ada hal lain yang juga kemudian ini menjadi fokus begitu oleh masyarakat terkait dengan rencana kenaikan BBM subsidi jenis Pertalite dan juga solar gitu. Ada sebuah reaksi yang memang cukup keras yang disampaikan oleh mahasiswa gitu kemarin di Jakarta begitu. Nah, in terms of ekspektasi dari investor sendiri sebetulnya apa terkait dengan wacana yang kemudian sempat
mengemuka di ruang publik begitu akan dinaikkan di 1 September tapi ternyata tidak jadi begitu ya, dan Presiden menyampaikan terkait dengan formulasi dari kenaikan harga BBM sendiri, pemerintah lagi memformulasikan angka yang tepat. Nah, dari sudut pandang investor sebetulnya apa yang diekspektasikan, Mas Kenji? Sebenarnya kalau dari sudut pandang investor, pasti saya rasa kita juga sama gitu seperti masyarakat pada umumnya, ekspektasinya yang kita harapkan tentunya tidak ada kenaikan. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang lain, memang sedikit penyesuaian harga menurut saya masih oke, masih bagus demi kondisi fiskal yang lebih sehat dan resilient juga lah, Mas Wiki begitu. Kalau kita lihat sepertinya strategi pemerintah akan lebih mendorong untuk pengguna BBM yang sebenarnya 70% untuk Pertalite itu 70% itu roda 4 dan 30% itu roda 2. Ini mungkin sebagian itu bisa beralih ke BBM non subsidi. Jadi kalau kita lihat kenapa BBM non subsidi justru atau disebut BBM orang kaya itu mengalami penurunan harga gitu. Jadi Hmm. memang strateginya saya lihat ke sana gitu sambil menghitung lebih detail lagi karena juga ada penurunan harga dari penurunan harga minyak mentah dari update terakhir. Baik, oke. Hal lain yang juga memang nampaknya menjadi fokus dari pemerintah sendiri adalah terkait dengan dampak dari kenaikan BBM bersubsidi, yaitu adalah jenis Pertalite dan juga solar begitu. Ini akan berdampak kepada inflasi dan juga daya beli dari masyarakat yang kemudian pemerintah menyalurkan BLT begitu. Sejauh mana BLT sendiri ini akan menjadi sebuah apa ya, tameng lah ya dari implikasi yang ditimbulkan dari kenaikan BBM bersubsidi, Mas Kenji? Oke, kalau dari BLT itu kan isu terakhir itu memang mau direncanakan ada penambahan untuk nilai dari BLT sendiri ya. Ini saya rasa strategi-strategi yang cukup baik yang dalam jangka pendek itu bisa membantu mengimbangi isu kenaikan harga BBM subsidi ini gitu. Nah, ini yang kita harapkan pelaku pasar khususnya akan ekspektasi berapa nih harga nanti per pallet ketika sudah dilakukan perhitungan lebih matang seperti dari Pak Presiden dan juga staf-susnya dan para menteri sudah info di media-media mungkin kita juga semua sudah tahu. Mhm. Oke, terkait dengan, proyeksi inflasi begitu ya, yang nampaknya ini akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyeksi dari pemerintah sendiri begitu. Nah, adakah saham-saham yang menarik untuk dicermati, Mas Kenji? Oke, dan kalau dengan kondisi kayak gini memang sedikit challenging untuk market, tapi menurut saya kita masih dapat ngambil beberapa momentum di beberapa sektor juga, khususnya kita bisa fokus ke saham-saham komoditas itu memang dari tahun lalu sampai sekarang pun masih jadi primadonanya untuk market gitu ya, dan juga emiten-emiten terkait khususnya batu bara, di mana dari Eropa itu demand-nya naik kurang lebih sekitar 7% terakhir, walaupun standar batu bara lokal kita speknya tidak banyak yang masuk ke Eropa, tapi oke lah, maksud saya itu juga bisa jadi faktor atau sentimen positif. Yang kedua mungkin kita bisa fokus ke saham-saham big cap, yang utamanya kalau kita mention mungkin sedikit ke arah blue chip lah gitu Mas Yuki. Mhm. Baik, Di saham-saham kondisi market kurang stabil seperti ini. baik, saham-saham berbasis energi, to be exact, batu bara dan juga saham-saham big cap begitu ya. Bicara mengenai saham-saham, berbasis energi, Bumi, mencatatkan kinerja yang sangat moncer, naik 8 ribuan persen begitu. Analisa Anda mengenai Bumi sendiri seperti apa? Kalau Bumi sendiri kita lihat memang kan penjualannya juga bagus sekali begitu ya, kurang lebih laba bersih itu terkerek 129,62% year on year begitu. Nah, yang isu kemarin kenapa salah satu faktor pendongkraknya atau faktor sentimen positifnya itu dari NBS clients juga masih buy Bumi begitu. Terakhir itu borong kurang lebih 300 juta lembar saham lagi itu per 25 Agustus kemarin. Nah, yang jadi challenge sendiri memang faktor cuaca. Ini bukan cuma Bumi, tapi emiten-emiten batu bara lain itu masih agak kesulitan untuk memenuhi demand yang ada karena dari produksi yang terhambat, salah satunya cuaca dan kedua supply alat-alat berat yang dibutuhkan. Mhm, ya.
Dan beberapa waktu yang lalu mungkin saham Bumi diperkirakan menarik hanya untuk jangka pendek saja, tidak dilirik untuk term investasi jangka panjang. Dengan adanya data peningkatan ini, data positif ini, apakah itu akan merubah point of view investor terhadap Bumi, Mas Kenji? Oke, kalau saya lihat memang untuk bumi sendiri kan kalau secara fundamental ya, begitu kan memang hasil labanya ini kemungkinan besar atau mayoritas juga akan digunakan untuk pembayaran hutang yang Hmm, sudah berjalan gitu Mas Vicky. Jadi untuk tren jangka panjang menurut saya masih belum. baik, Mungkin investor masih ke arah tren jangka pendek sih untuk saham bumi. baik, oke.